Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fraja Muladi Bakti. NPM saya 22 1023. Saya dari kelas C, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada penjelasan, terus lalu ada jenis-jenisnya. Yang pertama pengertiannya dulu. Pengertian sumber hukum itu banyak pengertian dari berbagai ahli. Yang pertama ada ahli sejarah. Ahli sejarah mengatakan bahwa sumber hukum itu merupakan undang-undang atau dokumen yang bernilai sama dengan undang-undang. Lalu menurut ahli sosiologi mengatakan sumber hukum itu berasal dari masyarakat. Sedangkan menurut ahli agama, sumber hukum itu sama seperti kitab suci. Selanjutnya menurut ahli filsuf, sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu hukum itu adil dan menjadi alasan mengapa seseorang atau masyarakat harus menaati suatu aturan atau hukuman. Terus selanjutnya jika menurut pengertian di dalam umum, sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa. Lalu hukum yang mempunyai paksaan atau disebut juga mutlak, seperti hukum pidana. Bertujuan itu karena semua aturan dalam undang-undang dan undang-undang tersebut memiliki pasal. Lalu ketika ada seseorang yang melanggar suatu aturan, akan diberi hukuman atau sanksi, dan orang tersebut harus dipaksa mengikuti aturan tersebut, karena sanksi tersebut sudah ada dalam undang-undang. Lalu sumber hukum itu diartikan dalam beberapa arti. Yang pertama ada sebagai asas hukum, terus ada memberikan bahan pada hukum yang berlaku saat ini, memberikan kekuatan secara formal, sumber mengenal hukum, terus ada juga yang menimbulkan adanya hukum. Lalu sumber hukum dalam arti sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber hukum, pengenalan hukum atau sumber dari tulisan, di mana kita dapat belajar mengenal sumber hukum suatu bangsa pada suatu waktu dalam undang-undang. Terus lalu yang kedua ada dalam arti di mana pembentuk undang-undang mendapatkan bahan dalam bentuk undang-undang. Nah, lanjut ke jenis-jenis sumber hukum. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum material, yang berarti tempat dan materi hukum diambil dari beberapa faktor. Ada faktor-faktornya tersebut, yaitu hubungan sosial. Yang kedua ada situasi ekonomi sosial. Lalu ada tradisi, dan yang keempat terakhir ada hasil penelitian dan hasil geografis. Lalu yang kedua jenis-jenisnya ada sumber hukum formal, yang artinya meninjau sesuatu hukum dilihat dari segi pembentuk dan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang adalah hukum yang disahkan oleh badan legislatif atau unsur-unsur ketahanan. Lalu yang kedua ada adat. Adat itu gagasan kebiasaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum, kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia. Lalu yang ketiga ada traktat. Traktat itu adalah perjanjian antara dua negara atau lebih yang dibuat di bawah hukum internasional. Lalu ada jurisprudensi, yang artinya serangkaian putusan hukum yang dibuat oleh pengadilan, kemudian memiliki kekuatan hukum persuasif. Lalu yang terakhir adalah pendapat ahli hukum. Nah, jadi segitu materi yang bisa saya sampaikan tentang pengertian sumber hukum yang ada di Indonesia, lalu jenis-jenis sumber hukum yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.